Film ini terinspirasi dari kisah nyata. Ya, teman-temanku, film ini mengisahkan tentang penipuan melalui suara atau yang dikenal dengan voice phishing. Kali ini korban adalah seorang orang tua tunggal yang memiliki 2 anak. Dia bekerja sebagai karyawan Binato. Panggilannya adalah Nyonya Kim. Nyonya Kim merasa sangat senang ketika dia mendapatkan panggilan telepon dari manajer bank bernama Jinong. Setelah beberapa kali gagal mendapatkan pinjaman dari bank, akhirnya pinjamannya disetujui. Sebelum manajer bank selesai berbicara, Nyonya Kim segera menginjak gas menuju bank. Namun, saat tiba di sana, staf berkata bahwa tidak ada seorang pun bernama Jinong. Apalagi siapapun. Sebagai seorang manajer, Nyonya Kim baru menyadari dia ditipu. Nyonya Kim kini berada dalam tekanan yang sangat besar. Sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan pinjaman. Kemudian, dia segera pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Dia sangat terkejut ketika mengetahui Nyonya Kim bisa ditipu dengan mentransfer uang sebanyak 8 kali, hingga jumlah total mencapai 32.000. 200이요? Nyonya Kim mengungkapkan betapa tertariknya dia untuk mendapatkan pinjaman. Dia memang benar-benar membutuhkan uang itu untuk membangun kembali hidupnya. Apalagi, rumahnya terbakar. Dia juga memiliki bekas luka di lehernya. Adegan kemudian berpindah ke Cina, tempat markas Jinong berada, pusat suara phishing. Di sana, kita dapat melihat banyak orang bekerja, tetapi semuanya berada di bawah tekanan perusahaan. Awalnya adalah rentenir. Jika orang yang berutang uang tidak bisa membayar, mereka segera meretas ponsel mereka dan mencari video porno, foto telanjang, dan sebagainya. Setelah itu, mereka menyiksa orang tersebut dan memaksanya untuk bekerja sebagai penipu dalam memancing suara. Salah satunya adalah Jinong yang keren. 예, 고객님. Jinong terpaksa melakukan semua itu. Jika tidak, hutangnya akan dibebankan kepada keluarganya dan rahasia di ponselnya akan tersebar. Suatu hari, Jinong pernah mencoba melarikan diri dari tempat itu. Dia keluar melalui jendela, berusaha merangkak untuk sampai ke ruangan lain. Namun, secara tidak sengaja, dia melihat 2 orang yang disiksa dari luar. Mereka berdua tertangkap. Mereka mengeluh kepada polisi, tetapi tanpa banyak bicara, bos besar segera membunuh mereka. Salah satu dari mereka mencoba meminta maaf agar nyawanya diselamatkan. Namun, bos besar masih tetap menghukumnya dengan mematahkan 1 kakinya. Melihat semua itu, Jinong membatalkan niatnya untuk melarikan diri. Sebelum menutup jendela, dia melihat tulisan Junho. Kembali ke Korea, Nyonya Kim membawa kedua anaknya untuk tidur di ruang kosong tempat dia bekerja. Dia sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Nyonya Kim juga tidak mampu membayar penitipan anak, jadi kedua anaknya hanya bisa bermain di sana. Untungnya, Nyonya Kim memiliki 2 teman yang sangat pengertian. Satu bernama Bong Lim, satu lagi bernama Sokja. Kemudian, Nyonya Kim mendapatkan panggilan telepon dari polisi, namanya Park. Park mengatakan bahwa akun penipu telah ditangguhkan, tetapi tidak ada dana. Nomor telepon juga tidak dapat dilacak. Pak Park merasa tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa berkata, jadikan ini pelajaran hidup. Dia pun meminta maaf karena kasusnya ditutup. Saat dalam perjalanan, Nyonya Kim menerima telepon kembali dari Jinong. Tentu saja, pada awalnya, dia mengutuk Jinong. Jinong berkata bahwa jika dia akan membocorkan rahasia perusahaan, dia ingin melarikan diri dari sana. Namun, karena tidak bisa, dia meminta bantuan Nyonya Kim. Dia berharap polisi akan datang untuk menggeledah perusahaan dan menangkap bos besar. Mengapa Jinong memilih Nyonya Kim? Inilah alasannya. Nyonya Kim berkata, menelepon saya lagi tepat pada jam 5 sore karena saya sedang mengemudi. Nyonya Kim keluar dari mobil dan mencoba menelepon Pak Park. Tetapi tidak berhasil. Jinong sudah kehabisan waktu. Dia tidak bisa menelepon Nyonya Kim untuk waktu yang lama, sehingga mengirim kodenya dalam bentuk huruf C. Setelah itu,
Nyonya Kim segera pergi ke kantor polisi untuk mencari Pak Park. Pak Park sangat sibuk karena banyak klien datang untuk melapor kehilangan saham mereka. Akhirnya, Nyonya Kim berinisiatif menunggu Pak Park keluar dari toilet. Dia segera memberikan catatan dari Jinyong. Setelah diperiksa, ternyata kode tersebut berarti gedung CH, yaitu alamat yang tidak lengkap. Pak Park berkata bahwa Tiongkok sangat besar sehingga ada banyak bangunan 3 lantai, dan dia tidak bisa membantunya. 날로 먹어요? 말씀이 좀 심하시네. Nyonya Kim lalu kembali bekerja. Dia mencari kata-kata John Halo dan menandainya di peta. Jika ada 72 tempat yang bertuliskan Chun Halo. Keesokan harinya, Nyonya Kim membagikan selebaran tentang penipuan suara dan memberikan nomor kontaknya. Di saat itu, dia juga menemukan selebaran yang tertempel di dinding. Isinya adalah hadiah $100 hingga $1,000 untuk siapa saja yang bisa menangkap gembong penipuan suara. Nyonya Kim juga bertemu dengan beberapa korban penipuan suara. Dari pernyataan mereka mengatakan mereka hanya bisa menyerah karena polisi tidak menanggapi. Uang mereka tidak pernah dikembalikan. Organisasi ini memang sangat sulit ditemukan karena berbasis di luar negeri. Keesokan harinya, Jinyong menelepon Nyonya Kim lagi dan memberinya petunjuk lain. Dia bilang ada mesin jahit di sana tetapi tidak digunakan. Nyonya Kim berkata, dia membutuhkan alamat lengkap karena polisi Korea tidak akan bergerak jika datanya tidak akurat. Sambil menelepon, Nyonya Kim juga menghubungi Komisi Perlindungan Anak. Pria itu datang dan melaporkan bahwa Nyonya Kim tidak memberikan perlindungan yang memadai. Dia harus membawa kedua anaknya. Nyonya Kim menjadi bingung. Siapa lagi yang bisa dia laporkan jika bukan Pak Park? Namun tetap saja, belum ada tanggapan. Pak 형사님. Malam itu, Nyonya Kim dan 2 temannya mendiskusikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Kemudian, dia memiliki ide untuk pergi ke Cina akhir pekan ini. 나 한 번만 도와주라. Tetapi dia membutuhkan bantuan Bong Lim. Bong Lim fasih berbicara bahasa Korea dan Cina. Apalagi adik perempuan Bong Lim juga tinggal di sana. Sokja bahkan menawarkan untuk mendorong tim melihat selebaran hadiah 100.000. Jika demikian, langsung saja ke sana. 이거 딱 가루지. 충분해. 거울이다. Mereka terbang ke Cina sampai tiba di bandara. Adik Bong Lim, bernama Aim, menyambut saudara perempuannya. Aim sangat berterima kasih kepada Nyonya Kim karena selama saudara perempuannya berada di Korea, Nyonya Kim banyak membantunya. 바쁠 텐데 도와줘서 고마워. 아닙니다. Bangunan 3 lantai itu sesuai dengan peta yang ditandai oleh Nyonya Kim. Fokus mereka adalah menemukan tempat konveksi. Mesin jahit Bong Lim membantu dia berbicara dengan penduduk setempat. Meskipun ada banyak penolakan, mereka tetap mencari. Sementara itu, Jinyong berteman baik dengan orang yang kakinya patah. Jinyong juga menyuap salah satu senior untuk ditunjuk sebagai wakilnya. Di kesempatan itu, Jinyong berhasil mendapatkan ponsel untuk berfoto. Dalam ruangan itu, Jinyong juga berhasil mendapatkan berkas keuangan perusahaan. Jinyong tidak meminta kesempatan untuk mengumpulkan bukti, tetapi sayangnya, semua foto tidak dapat dikirim karena sinyalnya yang buruk. Nyonya Kim dan teman-temannya mulai merasa lelah. Mereka telah mengunjungi lokasi bangunan yang berbeda, tetapi ternyata masih ada 63 bangunan lagi. 야, 너 어째 말이 들리니? Senior Jinyong mengumpulkan orang-orang muda. Mereka digiring ke dalam mobil dan dijanjikan pekerjaan serta gaji untuk melunasi hutang kepada bos besar. Namun, ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka langsung dikunci dalam sebuah ruangan. Senior itu mengatakan untuk tidak memberi mereka makanan selama sehari. Paspor mereka juga diambil. Kebanyakan dari mereka berasal dari Korea, termasuk Jinyong. Ketika ada kesempatan, Jinyong diam-diam memasuki ruangan yang memiliki komputer dan kamera CCTV. Dia berniat mengirim F kepada Nyonya Kim dengan alamat kantor polisi. Tindakannya kemudian dilihat oleh temannya yang pincang. Jinyong meminta orang tersebut untuk merahasiakannya.
Dia juga meminta bantuan untuk memperlambat orang yang akan memasuki ruangan. Ternyata, temannya rela dipukuli demi Jin Yong, karena Jin Yong telah melakukan hal yang sama sebelumnya. Kemudian, dia pindah ke kantor polisi Korea. Bosnya, Park, terkejut melihatnya. Tumpukan F ditujukan untuk Nyonya Kim karena surat-surat tersebut berisi bukti konkret tentang nama-nama korban penangkapan suara dan jumlahnya. 제보자래요. Nyonya Kim, yang sedang makan siang dengan teman-temannya pada saat itu, menerima telepon dari Park. Pak Park sebelumnya meminta maaf karena mengabaikan panggilannya. Baru-baru ini, dia kemudian menceritakan bahwa Jin Yong telah mengirim 2007 nama-nama korban penipuan suara yang saat ini bernilai 17 juta. 내가 앞으로 더 잘할게요. Nyonya Kim segera meminta foto Jin Yong untuk dikirim bersama dengan gedung Chunhelo, tempat kantor pusat Jin Yong berada, yaitu tepat di seberangnya. Keempat orang tersebut segera berhasil menemukan bangunan yang dicari. Orang yang dicari Sokja sudah siap dengan kameranya. Dia membidik wajah Jin Yong. Kemudian, Nyonya Kim dan Bong Lim menyamar sebagai penjahit dadakan. Mereka memasang kode huruf yang diberikan oleh Jin Yong kepada mereka saat itu. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian Jin Yong. Pengawasan dilakukan kembali keesokan harinya ketika seniornya mengundang Jin Yong untuk menjahit pakaian. Ini adalah kesempatan bagus bagi Jin Yong dan Nyonya Kim untuk berkomunikasi secara langsung. Masalahnya adalah, Nyonya Kim tidak mengerti bahasa Cina. Seniornya sudah mulai berbicara bahasa Mandarin. 你好， Untungnya, Bong Lim segera datang. Bong Lim berkata, tolong mengerti, karena Nyonya Kim bodoh. Itu sebabnya dia agak bodoh. Bong Lim berhasil membuat seniornya memasuki kesempatan bagi Jin Yong dan Nyonya Kim untuk berbicara. Nyonya Kim berkata, ambil HP di keranjang Anda. Bisa mengirim informasi dari sana. Di belakang HP ada sepotong kertas yang mengatakan bahwa polisi taman akan datang besok untuk menangkap bos besar di markas voice phishing. Malam itu, para senior berkumpul di satu ruangan. Mereka semua menunggu kedatangan bos besar. Jin Yong pura-pura meminta izin untuk pergi ke kamar kecil. Ternyata, dia mengirim pesan ke Nyonya Kim bahwa bos besar akan hadir malam ini. Nyonya Kim dan teman-teman akan panik, karena Park hanya akan datang besok, lalu mobil akan datang, dengan anak buah bos besar lainnya di dalamnya. Bos besar pasti akan memerintahkan untuk membunuh semua seniornya. Jin Yong, ternyata, informasi tentang kedatangan polisi Korea telah bocor. Jadi, bos besar akan segera membersihkan tempat di tengah kekacauan. Jin Yong mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Nyonya Kim. Namun sayangnya, dia telah ditikam di luar gedung. Sokja memotret mobil mewah yang baru saja tiba. Mobil itu milik bos besar yang mengenakan topi. Nyonya Kim ingin keluar tetapi dihentikan oleh teman-temannya. Mereka masih menunggu kabar dari Jin Yong. Teman Jin Yong yang berada di lantai atas tidak menyadari bahwa pembantaian telah terjadi. Saat itu, di tangga, dia melihat sekilas wajah bos besar itu. Kemudian, dia melanjutkan berjalan dan menemukan Jin Yong yang terluka. Dia membawanya keluar. Secara kebetulan, mobil Nyonya Kim lewat, dan Jin Yong menerima luka tusuk di perutnya. Nyonya Kim mencoba menekan pendarahan dengan sisa kekuatan yang dia miliki. Jin Yong mengembalikan ponsel Nyonya Kim. Dia mengatakan bahwa dia telah memotret semuanya. Jin Yong juga meminta maaf karena telah menipunya. Teman yang membantu Jin Yong sebelumnya menggambar sketsa wajah bos besar, sekilas seperti ini. Setelah itu, ambulans tiba. Nyonya Kim datang untuk membuka ponsel yang diberikan Jin Yong padanya. Di dalam ponsel, ada video bos besar. Kebiasaannya adalah menjabat tangannya yang mengenakan jam tangan. Bong Lim menerjemahkan percakapan itu. Dia berkata bahwa bos besar akan pergi ke Bandara King di pagi hari. Nyonya Kim terburu-buru untuk memasuki bandara.
Dia tidak ingin melewatkan kesempatan menangkap bos besar. Dia mengikuti seseorang yang mengenakan topi. Namun ketika dia berada di eskalator ke arah yang berlawanan, dia melihat seorang pria menjabat tangannya yang mengenakan jam tangan. Tanpa ragu-ragu, Nyonya Kim segera berbalik. Ya, dia mengikuti jejak pria itu. Kemudian, dia bertemu dengan Nyonya Kim. Mereka berdua diam-diam mengikuti gerakan bos besar. Tiba-tiba, bos besar masuk di depan mereka. Nyonya Kim mencoba menahan emosinya. Dia berkata, "Saya adalah korban penipuan suara perusahaan yang Anda timbal." Bos besar kemudian bertanya, "Apa kerugian Anda?" Nyonya Kim menjawab, 32.000. Bos besar segera membayar Nyonya Kim dengan uang tunai $100,000. "Ambil ini dan pergi, atau aku bisa memerintahkan seseorang untuk membunuhmu." 건들지 말란 얘기야. 응? 귀찮게 하지 말라고. Setelah bos besar pergi, Sokja mengatakan, "Kita juga harus pergi. Jangan terlibat dengan mereka." Tetapi hati Nyonya Kim berkata sebaliknya. Awalnya, dia hanya menginginkan uangnya kembali. Tetapi kali ini, dia ingin menangkap bos besar agar tidak ada orang lain yang tertipu seperti dirinya. Dia merasa berani dan menghadapi bos besar yang seharusnya ditangkap. Sayangnya, tindakan Nyonya Kim membuatnya diseret ke kamar mandi dan dipukuli. Meskipun dia dipukuli dengan parah, tetapi Nyonya Kim masih bisa bangun. Dia akhirnya memegang jaket bos besar. Asisten berpura-pura bertanya, "Apakah sudah waktunya untuk kita pergi, bos besar?" Lalu pergi. Nyonya Kim terlihat tersenyum, karena dia berhasil mengambil paspor milik bos besar. Diketahui bahwa nama asli orang itu adalah Oh Myung Hwan. Nyonya Kim dibantu oleh seorang pria. Dia menelepon polisi. Tetapi tidak lama kemudian, bos besar datang dan memasukkan kertas paspornya yang robek ke mulut Nyonya Kim. Nyonya Kim mengatakan kepada Myung Hwan, "Jika Anda membuat seseorang menangis, maka Anda akan menangis di sungai." Tuan Park kemudian datang bersama polisi Cina. Tuan Park melihat wajah Kim yang babak belur. Dia segera menghajar pria itu dan memborgolnya. 일어날 수 있어요? Setelah itu, teman-teman Nyonya Kim datang untuk melihat mereka. Mereka pun menangis bersama. Nyonya Kim mengatakan meskipun tubuhnya babak belur, dia merasa puas di hatinya. Di akhir cerita, Jin Yong berhasil selamat dan melaporkan semua kejadian ke polisi. Nyonya Kim sendiri masih bekerja di Binato. Dia didekati oleh pengacara bos besar yang menawarinya sejumlah uang agar Nyonya Kim menarik gugatannya. Namun, tentu saja, Nyonya Kim tidak mau. Nyonya Kim berhasil bersatu kembali dengan anak-anaknya. 엄마, 언제 와? 우리 Diketahui di sini bahwa Nyonya Kim, teman-temannya, dan anak-anaknya akan mengadakan pesta ulang tahun. Orang asli bernama Kim Sungja. Sementara itu, seorang selebaran dari polisi yang menawarkan $100,000 tidak pernah diterima oleh Nyonya Kim. Itu saja, teman-temanku, cerita film yang luar biasa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.